kabar semuanya? Kalau biasanya dibalas dengan 老师好. Coba ulangi lagi ya. 大家好. 老师好. 谢谢, terima kasih. Baik. Nah, selanjutnya ada Jessie Lause. 大家好. 老师好. Sekali lagi, 大家好. 老师好. 我叫 Jessie, nama saya Jessie. 谢谢. Oke. Nah, selanjutnya kami juga membawa 2 orang mahasiswa kami yang cantik dan ganteng. Pertama ini ada Kakak Alivia. Ya, halo, 大家好. Dan juga Abang Adam. 大家好，大家好. Oke, baik. Nah, kami dari Prodi Bahasa Mandarin USU hadir pada hari ini. Kami di sini di Prodi Bahasa Mandarin dosennya ada 6 orang. Jadi dosennya masih muda-muda semuanya, gitu ya. Nggak ada yang tua-tua ataupun yang gendut atau segala macam, nggak ada ya Pak. Jadi masih fresh dan masih muda. Dan kami rata-rata lulusannya berasal dari Tiongkok ya, jadi S1 dan S2-nya ada yang berasal dari Universitas luar negeri, yaitu dari China, gitu ya. Nah, hari ini kami akan mengikuti rangkaian, nanti adik-adik akan dikenalkan dalam pembelajaran bahasa Mandarin dengan temanya ini adalah pengenalan bahasa Mandarin melalui karya seni dan budaya pada siswa SMA Negeri 1 SMK. Jadi kita akan berkenalan ya dengan bahasa Mandarin melalui budaya dan juga karya seninya. Jadi nggak langsung belajar bahasa Mandarin yang berat-berat ya, tapi kami hanya mengenalkan melalui budaya dan juga karya seninya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan kami, yaitu Jurina Lause. Silakan Jurina Lause. Terima kasih Intan Lause. Yang ini adalah terima kasih pada kepala sekolah kita dan guru kita yang mendukung kita ya hari ini bisa datang ke sini, dan berkat kalian semua. Jadi mungkin saya rasa Anda juga antusias ya. Ini Mandarinnya apa sih sebenarnya? Nah, saya dengar dari kepala sekolah bahwasanya ada yang bahasa Jepang, ya bahasa Arab seperti itu. Nah, kita memperkenalkan bahasa Mandarin. Jadi hari ini upaya kita untuk memberitahukan Anda semuanya bahwa Mandarin itu mudah, dapat dipelajari. Yang penting kita itu tahu teknik belajarnya. Jadi jangan katakan Mandarin itu susah, Lause gitu. Mandarin itu susah. Tidak, sebenarnya tidak susah. Mandarin itu yang penting kita rajin belajar dan menghafal aksaranya, seperti itu. Jadi hari ini perkenalan kita bukan hanya Mandarin saja belajar bahasa, tapi kita juga belajar salah satu seni budaya dari internasional, negara internasional adalah Tiongkok. Jadi untuk mengenal satu bahasa dengan baik, kita salah satunya harus mengenal dengan budaya mereka, seperti itu. Nah, saya sendiri kebetulan yang etnis Tionghoa, warga negara Indonesia ya. Jadi kita sama-sama adalah warga negara Indonesia, kita sama-sama juga belajar bahasa asing bagi kita, tapi dalam keadaan dalam kondisi yang santai untuk menyerapnya. Dia juga bersyukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Salam anak kami sekalian, hari ini adalah hari yang istimewa tentunya, terutama buat kelas 10-4 ya, karena ini adalah hal-hal yang pasti kita tunggu-tunggu semua. Tamu kita sudah hadir dari USU, mungkin Prodi Bahasa Mandarin. Mungkin anak-anak sering nonton film kan atau apa? Iya. Jadi saya rasa tidak asing juga, ya kan? Terutama bahasa Mandarin. Kalau tulisan-tulisan Cina, walaupun kita nggak paham, tapi kita sudah tahu minimal bentuknya, polanya seperti apa gitu. Tentunya kehadiran dosen-dosen kita hari ini, apa namanya? Lause, Lause, kemudian abang-abang atau kakak yang ganteng-ganteng, cantik, sudah bersama kita, bisa memotivasi kita, menambah sedikit mungkin pengetahuan kita tentang Mandarin.
Belum kita ketahui bersama, bahasa Mandarin itu harus menjadi bahasa internasional ya. Dan orang-orang sukses selalu acuannya paham bahasa Mandarin. Orang-orang yang pengusaha besar, orang-orang yang ingin maju, yang saya amati, mereka banyak sedikitnya paham bahasa Mandarin, ditambah lagi tentunya bahasa yang bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi ayolah kita ambil kesempatan ini, ya kan? Kita dengarkan sebaik-baiknya. Silakan nanti bertanya, diskusi. Saya yakin kalau dunia kampus itu pembelajarannya selalu bersahabat. Beda mungkin dengan guru-guru kita yang udah senior, ya kan? Itu jenjangnya antara anak dan kakek kadang. Nenek. Jadi senjang jauh gitu. Kalau ini kan masih muda-muda, segar-segar, tentunya masih bisa bergurau, masih ceramah. Jadi tidak ada yang menegangkan. Ya kan, mudah-mudahan kehadiran hari ini bukan yang terakhir, tapi ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Tadi saya juga bilang sama Mas Intan, kalau bisa nanti ada netik yang hadir kemari kan untuk memotivasi kita. Dan perlu kita ketahui semua, Bu Intan ini bukan orang lain. Bu Intan ini dia tinggal di kompleks Inalum. Suaminya kerja di Inalum. Ya mungkin pasti ada yang kenal, kalau yang tinggal di kompleks ada yang kenal, ya tentunya bisa lebih dekat lagi ya. Selamat datang Maksud, kemudian ada adik mahasiswa SMA Negeri 1 Sesuka. Mohon maaf mungkin keterbatasan dan itu bukan sengaja, itu kemampuan kami. Terima kasih juga atas sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan terjalin kerjasama yang baik antara USU dan SMA Negeri 1 Sesuka. Dan perlu kami sampaikan kepada anak-anak, ini tamu kita bukan sembarang tamu. Mereka juga tadi bawa oleh-oleh buat kita semua untuk nanti kita cicipi bersama. Ada, saya tengok ada kue kotak ya, kue kotak. Ya nanti kalau agak terganggu jam istirahatnya, nanti bisa dibantu dengan kue kotak dan sebagainya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Maaf. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah memang dari Taoismenya. Jadi memang mau saya katakan satu, dari agama Buddha merasa itu adalah polusi udara losra, ya kan? Nah, tapi dari Taoisme itu rasa batin mereka ungkapkan sebagai cara seperti itu. Oke, itu terjawab ya. Lanjut, Yipmen ini adalah salah satu satria dari kampung halaman saya. Jadi makanya saya bilangnya mantap. Karena sama-sama ada bermarga Yip kita. Oke, nah lanjut. Tionghoa, ada Tionghoa ya. Laos ini warga negara Indonesia dan Tiongkok. Ya, jadi kalau saya ke Tiongkok itu saya tidak diakui bukan warga negara Tiongkok. Memang katanya sih ya modelnya pete gitu ya. Tapi kalian modelnya jengkol besar-besar gitu, model matanya kan cantik ya. Nah di sini saya itu warga negara Indonesia dan Tionghoa. Saya itu berarti Tionghoa. Saya bukan warga negara Tiongkok. Oke, jelas ya, menjawab. Lanjut lagi, Cina. Nah, Cina ini untuk Melayu, bahasa Indonesia, benar. Cina itu tidak salah, kosakata tidak salah, melalui KBBI juga tidak salah. Kenapa kedutaan Tiongkok di Indonesia mengatakan menyarankan kita itu memakai Tiongkok atau Tionghoa atau China bahasa Inggrisnya? Karena Cina masih ada membekas di etnis Tionghoa kita, sejarah Romusa, sejarah Belanda,
di mana leluhur kita itu adalah Buddha, salah satu Buddha. Oke, jadi kalau Cina itu memang untuk kita Tionghoa itu agak membekas, agak rasa pahit. Jadi kalau dari bahasa tidak masalah. Oke, nah kalau Anda jumpa orang Tiongkok asli atau orang China asli, Anda bisa menyapa dia Tiongkok atau China. Oke, ada lagi yang belum saya kayaknya banyak nih, kungfu. Oke, kungfu juga awalnya dari tanah leluhur saya dari Tiongkok, itu di selatan, bagian selatan Guangdong, provinsi Guangdong. Karena kungfu itu dulunya tidak ada senapan, tidak seperti tentara sekutu. Mereka mengandalkan fisik, ya. Mereka berlatih kungfu. Nah, yang terkenal itu karena kungfu masternya dari Hong Kong. Tadi ada Hong Kong ya. Nah, satu-satunya dulu 1979 itu belum ada dari orang China sendiri membuka lebar negaranya itu, pintu masuk negara itu tidak pernah sebelum 1979. Setelah 1979 mereka membuka lebar, mereka menerima orang asing ke negaranya agar tidak sebagai negara primitif atau negara koloni seperti itu. Nah, itu dicanangkan oleh Deng Xiaoping yang mengatakan bahwasanya satu negara akan berkembang bila kita menerima pengalaman dari negeri lain atau negara lain. Oke? Terjawab, berarti Hong Kong kungfu satu ya, karena memang kungfu itu Hong Kong pertama kali menyiapkan filmnya. Karena pada saat itu Hong Kong itu lebih boleh jaya dikatakan karena Hong Kong itu 100 tahun di tangan Inggris. Hong Kong sebenarnya adalah Tiongkok, wilayah Tiongkok, tetapi kalah di peperangan opium, sehingga perwira Tiongkok mengatakan, oke, 100 tahun saya berikan ke Anda, Inggris, tetapi 100 tahun kemudian saya akan kembali tanpa syarat. Jadi 1997 Hong Kong dikembalikan menjadi wilayah China, sama dengan Macau 1999. Oke, ada lagi yang belum? Nah, Taiwan, oke. Kalau bisa dikatakan saya juga warga negara Indonesia, kita lihat dari pandangan orang asingnya. Taiwan dengan China masih perang dingin, ya. Taiwan dengan China itu, Taiwan tetap menggunakan aksara yang susah, namanya tradisional Chinese. Nah, Tiongkok dari 1950-an itu menggunakan aksara yang simple, simplified Chinese. Ya. Jadi Taiwan dengan Tiongkok sebenarnya dia adalah abang beradik dan memang wilayah itu wilayah Tiongkok. Ya, karena sejarah politik mereka sehingga perang dingin hingga sekarang ada setengah dari penduduk Taiwan itu menginginkan bersatu dengan Tiongkok kembali, ada setengah lagi bersikukuh akan menjadikan negara. Taiwan pernah masuk sebagai negara di PBB, tapi akhirnya di out oleh PBB karena Taiwan tidak mempunyai sejarah yang bisa mendukung. Oke, jelas. Terus ada lagi dinasti. Dinasti kita ini banyak karena dari sejarah 5.000 tahun yang lalu. Jadi kalau saya ini boleh kata di Tionghoa, saya cucu cicit terus di bawah cicit aja dulu. Iut apa nggak tahu lagi lah, udah banyak kali kan. Nah, saya itu boleh dikatakan leluhur saya dari daratan Tiongkok. Oke, tapi wajah dia iya, tapi hati tetap Indonesia. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Dinasti banyak ya. Sampai dinasti terakhir sebelum Republik Rakyat Tiongkok itu adalah dinasti Manchuria yang Anda lihat yang dia pakai hanfu. Ada hanfu itu, terus dia pakai sepatu yang kecil, sepatu lebih kecil, paling kecil, mas kawinnya lebih mahal. Jadi dulunya itu dari kecil, itulah sekarang kita nggak ada ya. Kalau aja size-nya 39 besar tuh deh. Jadi kalau mereka itu di masa Manchuria itu dari kecil dibalut kakinya sehingga tulang kaki tidak bisa berkembang. Jadi kalau udah besar dengan kaki yang kecil maka mas kawinnya sangat mahal. Tapi sekarang itu nggak ada ya. Gara-gara mas kawin itu baru nggak ada ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan, kita masuk di mana yang adanya adalah Cao Zhishu adalah teknik untuk membuat kertas. Dulunya semua ditulis boleh katakan Alkitab, boleh katakan Al-Quran, boleh katakan kitab suci Tipitaka yang agama Buddha, itu semua ditulis di bambu. Ya, zamannya Konfusius itu masih di bambu, semuanya ditulis ya, sejarahnya semua di bambu. Tapi setelah ada penemuan kertas, maka semua sudah berbentuk kertas. Ya, lanjut dengan, nah 4 adalah ikon dari Tiongkok sendiri. Ini tuh. Next. 这男生 belum Mas? 真好了，早就说真好。Next. 好了。 Oke, 4 dari ikonnya Tiongkok adalah, satu adalah akupuntur. Jadi kalau misalnya jarumnya itu agak tipis ya, agak halus, itu ada akupuntur. Di mana saja di nadi kita ditotolkan gitu ya. Terus yang Qingqu itu adalah opera Tiongkok yang nyanyinya seperti itu. Wah, gitu. Nah, nanti kalau misalnya malam Anda pasti udah merinding ya, nggak berani pulang kan gitu kan. Nah, untuk wushu, nah tadi udah katakan kungfu dengan wushu sama. Kungfu dengan wushu sama. Nah, Shu Hua yang dibawanya adalah Shu adalah kaligrafi, di mana nanti ada seperti Anda di belakang adalah doa itu ya, saya lihat mungkin ini tulisannya bagus sekali ya. Nah, di sini di Tiongkok juga ada kaligrafi seperti itu, tapi dengan aksara Tiongkok ya. Nah, lanjut tadi ada terakhir, nah di sini adalah Chongyi. Chongyi ini adalah di sini nggak pakai benar seperti para dokter gitu, tapi dengan nadisanya dia sudah bisa Anda duduk, dia melihat wajah Anda, oh elemen kamu di tubuh kamu bukan elemen avatar ya, elemen di tubuh kamu itu kurang, mungkin harus terbanyak minum air, ini sepertinya Anda itu sering panas dalam gitu. Jadi melihat wajah Anda sudah tahu. Jadi yang berjerawat itu biasanya sering panas dalam, harus banyak minum air. Nah, yang pucat itu harus ditambah dengan energi yang tambahan ramuan yang menambah darah seperti itu. Ya, jadi itu adalah melihat saja mereka udah tahu. Kedua adalah mendengar. Apa keluhan kamu? Nah, kamu ngomong dulu. Keluhan saya ini dan itu, dan akhirnya dia tahu ini mengarah kemana. Ketiga tahapnya itu adalah dia tanya, Anda jawab. Misalnya ini di mana? Sepertinya Anda sakit di bagian ini ya? Iya, saya sakit di bagian ini dan ini dan ini. Akhirnya dia tahu, pasti ini udah 3 tahap ini pasti udah tahu apa penyakit Anda. Terakhir adalah C. C itu adalah selain Anda di nadinya, ya, nadinya ini dipegang nadinya, dia udah tahu memastikan bahwa 4 tahap ini sudah bisa mengatakan satu orang itu mengidap penyakit. Jadi itu cumi ya. Jadi katanya rempah-rempah ini tidak berbahaya dibandingkan dengan bahan-bahan kimia yang dicampur. Seperti obat-obat generik itu lumayan berbahaya. Karena kan kalau salah, kalau dosisnya yang tidak bisa kita terima, itu yang mengakibatkan badan kita bukan makin sembuh tapi makin sakit seperti itu. Nah, lanjut. Yang selesai. Ya, Qingqu. Nah, ini yang saya katakan. Gitu kan. Ada kan? Berikutnya pernah ya di sini. Di Lapura pernah ya? Dulu ya, sebelum COVID itu sepertinya masih ada. Nah, ini sebetulnya jujur saja, Rasul juga ngantuk gitu. Nah, kenapa? Karena kan gitu, ceritanya ini kita tahu. Cerita yang dimainkan itu adalah nanti cerita di mana satu menantu raja yang korupsi sehingga dia dihukum oleh Hakim Jasbal. Pernah lihat film Hakim Jasbal? Hakim Jasbal yang hitam-hitam. Kalau filmnya itu dia hitam-hitam sebagai hakim itu tegas itu orangnya. Nah, itu juga ceritanya. Ada cerita lagi ular putih dengan ular hijau. Percintaan ular putih. Yes, itu. Jadi memang dibawakan oleh pemerannya opera seperti mereka, seperti ini. Jadi sampai sekarang itu termasuk tidak mudah dipelajari karena suara kita harus terus. Nanti di sini pemeran yang paling bagus itu adalah dia pria bisa memerankan suara wanita. Itu the best, levelnya itu tinggi. Ya, next. Nah, wushu. Kebetulan di sini masih suaranya ini kita suara yang kalau ya ini ya, rock ini ya. Nah, wushu ini gaya-gaya wushunya ya.
Dimana abang-abang ini ada abang-abang ini juga salah satu mereka ada festival di USU, mereka menampilkan USU. Ya, oke, lanjut. Oke, nah terakhir ini ada dari tadi PPT penjelasannya adalah kaligrafi yang ada di sebelah kiri dan lukisan ada di sebelah kanan. Sebenarnya lukisan kuno Tiongkok itu mudah saja, warnanya putih, hitam, abu-abu. Merah itu belakangan. Jadi warna putih, hitam, abu-abu itu adalah ciri khasnya. Ya, tapi perkembangan zamannya mereka menjadi ada warna merah dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita break bentar. Anda boleh silakan mencicipi snack yang kita bawa. Semoga Anda senang dan suka. Tapi jangan siap makan ngantuk ya. Nanti bingung nggak usahnya, oke? Nah, silakan. Chang itu chang itu panjang. Chang panjang. Chang itu adalah kota. Jadi boleh bilang sebenarnya kalau kita balik lagi ya flashback, Great Wall itu sebenarnya bukan tembok awalnya. Oke, awalnya tuh Great Wall itu bukan tembok. Tetapi setelah perang ya Raja Qin, oke, pas dinasti Qin, setelah perang, wilayah kekuasaannya semakin lama semakin besar, semakin luas. Nah, untuk menjaga wilayah tersebut, kalau dia hanya membangun seperti menara-menara, kan nanti lubangnya banyak, gitu kan? Itu kenapa dibangunlah dinding-dinding atau tembok-tembok itu untuk menyatukan menara yang satu dengan menara yang lain. Bertahun-tahun. Dan di saat membangun tembok Cina ini, ya, jutaan bahkan puluh jutaan manusia atau rakyat Tiongkok yang meninggal di sana. Terkesannya boleh dibilang kayak disuruh kerja rodi untuk membangun tembok Cina. Jadi pas masanya itu yang ikut membantu tembok Cina itu sangat, orang-orang yang ikut membantu tembok Cina itu sangat tragis lah kehidupan mereka di sana. Kayak kerja 24 jam gitu ya, mungkin capek istirahat bentar atau apa, disuruh kerja lagi. Dan kalian bayangkan tembok Cina itu ya, itu panjangnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 km. Ya kalau hitungan 5.000 km mungkin setengah Sumatera, pulau Sumatera. Oke. Nah, untuk yang sekarang yang bisa kita kunjungi kalau misalnya kita mau memasuki atau mendaki Great Wall ini, karena Great Wall kan dia dibangun di gunung-gunung, lereng gunung, bukit-bukit ya. Jadi Great Wall itu dia mengikuti bentuk pegunungan di sekitarnya. Nah itu kalau sekarang yang paling terkenal tuh yang bisa kita masuk keluar ya, itu di Beijing. Ya, di Beijing itu yang paling terkenal itu adalah Pataling Shan. Ya, Pataling Shan itu yang kalau misalnya kalian ada kesempatan silakan kalian ke Beijing ya. Kemudian ya yang open ya, maksudnya yang biasanya terbuka untuk umum bisa masuk, kemudian kalian bisa menikmati jalan ke di atas tembok China itu ya, bagaimana temboknya, kemudian bagaimana di tembok China itu kalian bisa melihat sekitar pemandangan tembok China itu gunung-gunung, hutan-hutan, ya, bukit-bukit, matahari terbenam itu sama sekali kalau kita di jalan-jalan kita ini nampaknya apa? Tiang-tiang listrik, kabel-kabel listrik gitu kan. Bentok-bentok pun ada sawah dikit, kemudian kabel listrik, sawah dikit, kabel listrik. Kalau di sana nggak ada. Di Changcheng, sekitaran Changcheng itu semua pohon-pohon, bukit, gunung, gitu, dan dingin. Oke, itu di sekolah ataupun di tempat kerja. Kertas. Oke, jadi mungkin kalian pernah mendengar ya, pencipta kertas itu siapa sih gitu? Pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Nah, pencipta kertas itu adalah salah satu orang Tiongkok, tapi zaman-zaman dulu ya. Oke, namanya saya lupa, tapi kemarin ada videonya kan? Pencipta kertas itu Cai Lun. Iya, Cai Lun. Ya, pencipta kertas itu namanya Cai Lun. Wah, luar biasa ya kalau ceritanya.
Pernah mempelajari atau pernah dengar ya? Pernah dengar ya. Jadi pencipta kertas itu adalah Cailun ya. Cara menciptakan kertas juga sama seperti yang kita pelajari sekarang ya. Kalau kalian pernah pelajari cara membuat kertas dari bahan daur ulang, caranya hampir mirip. Jadi kayak kalau dulu kan pakai kayu ya, kayu kemudian diolah pakai ya nggak tahu lah ya barang-barang olahan apa zaman dulu. Kemudian nanti kalau versi sekarang itu kertas bekas dimasak jadi bubur kertas, kemudian ditaruh di ya kayak kasa atau apa itu, kemudian dirapiin setipis mungkin, dijemur kering. Setelah kering jadilah kertas baru gitu ya. Meskipun dia udah kertas coret-coret atau gimana, tapi kan kita kalau nggak salah tambah, selain dimasak jadi bubur kertas kalau nggak salah mau tambah tepung ya, nggak salah. Saya lupa. Tapi saya pernah membuat juga pas masa ya saya sekolah dulu ya, itu jadi praktek di sekolah ya. Tapi kira-kira cara membuatnya masih sama ya. Jadi ambil dari beliau ya, dari Cailun caranya sampai sekarang itu berapa sampai sekarang. Cuma karena perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, maka sekarang udah banyak yang lewat mesin dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi Zhao Zhishu ya, itu adalah membuat kertas. Oke, Zhao Zhishu itu membuat kertas. Kemudian Huoyao itu adalah meriam. Oke, meriam itu juga dari Tiongkok ya. Kemudian Inshuashu. Kalau Inshuashu itu lebih ke apa namanya? Kalau sekarang versinya adalah printer ya. Kalau dulu kita di Mandarin itu orangnya itu pakai Inshuashu. Jadi mereka itu kayak ada misalnya ada satu tempat gitu kan, nanti ada gambar, kemudian tintanya itu dipakai dari atas gitu. Kemudian dibuat jadi di kertasnya itu langsung terprint atau tercetak di kertasnya. Jadi kalau versi kita sekarang mungkin sablon atau cetak print baju di nama gitu lah. Di baju atau gimana gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah Inshuashu. Sedangkan Shinanzhen itu adalah kompas. Jadi kita sekarang kompas yang kita pakai ya itu juga orang Tiongkok yang menciptakan, cuman sudah diperbaharui ya. Kalau dulu itu mereka selain menggunakan matahari ya, matahari terbit dari mana, tenggelam di mana, mereka sebenarnya ada satu alat ya, alatnya bulat. Sebenarnya itu juga sekaligus alat untuk menentukan jam berapa sekarang. Jadi alatnya itu kira-kira kalau kalian bayangkan sendiri ya, bulat, kemudian di tengahnya itu ada kayak satu besi gitu, nanti ada arahnya gitu. Saya juga nggak tahu mereka menggunakan arahnya gimana, tapi seharusnya menggunakan gravitasi bumi. Oke, itu versi kompas zaman dulu ya. Kalau versi kompas kita sekarang kan udah pakai magnet dengan gravitasi kita ya. Kalau Chong ini lebih ke pengobatan tradisional Chinese, kayak akupuntur ya kan. Kalian kalau misalnya ke pleko atau apa, selain cari tukang urut, pasti ada yang dengar ke Sinseng. Pernah dengar? Enggak, tabib pernah ya. Nah, kalau versi orang Tiongkok, tabib itu adalah dokter tradisional. Dan biasa tabib itu mereka bisa akupuntur yang pakai jarum-jarum, nanti tangannya ditusuk-tusuk pakai jarum. Atau kalau misalnya kalian ankle ya, pleko, nanti jari kakinya itu bisa ditusuk-tusuk pakai jarum untuk mengeluarkan darah kotornya sampai seperti itu. Versi Indonesia saya kurang tahu, tapi biasanya pakai jarum ditusuk-tusuk gitu untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita. Biasanya seperti itu. Itu Chongyi. Oke. Nah, selain pakai tusuk-tusuk akupuntur ya, kemudian juga ada penekanan saraf. Oke, yang belajar saraf seperti itu kan? Nah, mereka itu akhirnya melemparkan makanan ini dengan berbentuk segitiga. Nah, ini juga dikatakan mengenang hari kematian dari Qu Yuan, kesatria sejati Qu Yuan, seperti itu. Jadi festival ini, kenapa ada festival naga?
Ya, perahu naga, karena itulah memperingati mereka berlomba-lomba untuk mencari mayat di sungai. Ya, jadi Anda pun sekarang walaupun sudah cinta negara, jangan cari sungai untuk terjun bebas ya. Ya, apa saja budaya Tiongkok? Ya, budaya ini ada yang tahu budaya Tiongkok apa saja? Ya, tadi baru saya belum terjawab ya tadi. Imlek, terus opera, terus apa lagi? Festival naga. Festival naga. Oke, lanjut. Baksang. Betul, festival naga. Terus ada lagi? Oke, kita next ya. Oke. Di sana, beda. Terus. Ya, di atas. Next, dia. Oke, Wenhua lanjut 12 生肖 12 ya. Oke, Anda kelahiran 2008 apa 2009 dan 2007? Sionya siapa? Tikus, mantep, terima kasih sama adik kita ini. Dia udah tahu dia sio apa nih ya. So, tikus karakternya bagaimana? Apa tuh karakternya agak licik biasanya. Agak licik. Terus? Satu lagi itu karakternya juga lincah, tahu apa keadaan sekitar. Itu aja yang Mampu adaptasi, lincah orangnya, licik juga. Bayangkan Tom and Jerry ya. Tadi tikus ini nggak makan keju. Kalau tikus Tiongkok nggak makan keju, ya kan? Nah, 2008 Anda lihat kalau misalnya 2008 ada sio tikus, maka 2009 adalah sio lembu. Oke, tikus itu kalau lahir di malam hari itu boleh dikatakan lebih susah. Kenapa? Karena memang tikus cari makan di malam hari. Kalau misalnya Anda lahir di waktu pagi dan siang, biasanya itu jam tikus ngorok, tidur, bobo. Jadi kalau lahir di jam itu lebih bagus, katanya, bukan kata saya. Oke, terus yang kalau misalnya 2009 new itu dikatakan kalau misalnya di pagi dan siang itu agak susah. Kenapa? Karena memang waktu dia cari makan. Kalau malam jam 4, setelah jam 4 itu udah oke, karena waktunya sudah istirahat. Jadi memang sio ini kenapa di etnis Tionghoa budayanya begitu kental? Karena Anda tahu, ini kamu sio apa, kamu sio apa, kamu sio apa. Dari sio saja bisa kira-kira menciptakan orang ini bagaimana. Terus, biasa sio yang berbeda 3 tahun itu tidak cocok. 3 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun biasanya tidak akur, tidak cocok katanya. Ya. Nah, biasanya yang bagus itu yang bedanya pas 1 tahun, bedanya 2 tahun, bedanya 4 tahun. Seperti itu. Jadi kalau ada di Tiongkok agak ribet ya, pernikahannya itu harus lihat sionya akur atau tidak, sionya cocok atau tidak, hari nikahnya juga apakah tidak, hari nikahnya juga ada yang bertabrakan dengan sionya, hari sionya, itu memang agak rumit. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang untuk lause tidak ada pantang-pantang, pantangnya tidak ada duit, betul nggak? Oke, setuju ya ini ya. Jadi ini bacanya shu, niu, hu, hu. Hu, long, she, ma, yang, hou, ji, gou, zhu. Oke, ikut kita sama-sama. Shu, tikus. Niu, lembu. Hu, macan. Hu, kelinci. Long, naga. She, ular. Ma, kuda. Yang, kambing. Hou, monyet. Ji, ayam. Gou, anjing. Zhu, babi. Oke, kalau tidak bisa bilang babi, B2 saja ya.
belum langsung lupa, ya kan? Oke, nah di sini adalah su, niu, hu, wo, lo, she, ma, yang, hou, ji, gou, zhu. Tahun ini adalah tahun naga unsur apa? Tahun naga unsur apa tahun ini? Ada di unsur apa? Kayu. Ada di elemen avatar itu unsurnya apa? Avatar berapa unsur elemennya? Berapa elemen avatar? 4. Oke, apa saja? Api, air, tanah, angin. Nggak ada. Ya. Itu Unsur kayu. Kalau di Tiongkok unsur 5 elemen. Tanah, kayu, api, air, dan satu lagi sui, po, tu, mo. Satu lagi lupa. Elemennya ada 5. Bukan angin, selain angin. Kalau avatar angin. Oke. Nah, tahun ini adalah tahun unsur nada kayu. Jadi kalau ada bisnis berhubungan dengan kayu itu bagus. Misalnya, kayu dengan air bagus nggak? enggak. Oke, berarti tidak bisa, tidak bagus di tahun ini. Ya, jadi kalau api dengan kayu bagus nggak? Oke, itu kan untuk membakar gitu ya, masak atau dimasak itu bagus. Jadi memang unsurnya ini membawakan kalau misalnya ada yang terjadi, ada yang masalah itu biasanya ada berunsur tahun apa dan elemennya apa berhubungan dengan edis Tionghoa. Lanjut next. Saya pernah ngajar di sana, ya. Saya katakan cengar atau senil ya, ngerti mereka nya. Apa yang maksud? Saya carilah rupanya ronde. Dari sini kita lebih kenal ya. Nah, itu yang bulat-bulat itu ya. Nah, ini yang biasanya ada isinya. Nah, sama bubur sumsum ya itu ya. Nah, yang katanya biji salak kok. Biji salak katanya. Oke. Nah, kita makan itu artinya hal itu artinya itu petani. Ketan itu melambangkan kita pemersatu. SMA Negeri 1 Pusat suka. Bye.